Assalamualaikum, salam kenal. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Ganto Penerang. Salam smart mourner kepada rekan-rekan sekalian. Di video ini saya akan menganalisa fakta dan temuan yang dipublikasikan dalam kasus Aksena Ahad Dori. Seperti yang saya janjikan pada video saya sebelumnya terkait analisa misteri sepatu Aksena, maka video ini akan saya analisa fakta dan temuan misteri surat Aksena. Analisa ini saya lakukan hanya dengan menggunakan smartphone di genggaman, jadi harap dimaklumi kekurangannya. Sebelum saya mulai, saya perlu sampaikan kepada smartphoner sekalian yang belum memahami atau belum mengetahui bagaimana kasus ini dan bagaimana opini yang berkembang di masyarakat. Saya sarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu dalam kasus ini. Caranya bisa kalian simak video-video lainnya di YouTube atau portal-portal berita lainnya di Google, karena hal-hal tersebut tidak lagi saya sampaikan dalam video saya ini. Video saya ini khusus menganalisa misteri surat Aksena. Seperti biasa, sebelum mulai menganalisa, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu surat Aksena. Dari penelusuran saya di Google, saya menemukan dua buah foto surat Aksena yang berbeda tampilannya. Berikut foto-fotonya. Inilah foto yang beredar di internet. Ada dua jenis. Foto yang sebelah kanan, naskah teksnya sangat jelas, masih bisa kita baca dengan baik. Kemudian foto sebelah kiri, naskahnya sudah tidak begitu jelas, susah untuk membacanya. Namun naskah yang sebelah kiri ini memberi banyak informasi. Seperti biasa, saya mengidentifikasi yang saya gunakan adalah surat yang sebelah kiri. Saya mengidentitaskannya sebagai berikut. Ini akan memberi petunjuk dan informasi. Pertama, di sini ada lambang bank. Ini bank pemerintah. Kemudian arah robekan. Kemudian ada bayangan paku dan cat tembok. Informasi yang bisa saya berikan bahwa lambang bank ini menunjukkan bahwa kertas ini adalah sebuah buku yang biasa kita sebut agenda. Agenda biasanya dibagikan secara gratis kepada nasabah yang memiliki kriteria tersendiri bagi bank. Apakah itu saldo, dari segi saldo atau kesetiaan atau segala macam. Kemudian di sini ada arah robekan. Nah, arah robekan ini untuk memperjelas yang selama ini kita sering dengar di media bahwa kertas surat terpaku di tembok. Menurut saya hal itu kurang tepat, karena kalau terpaku posisinya dinding tembok, kemudian kertas dan paku yang dipalu. Jadi arah robekan ke arah dalam. Nah, di foto ini, di gambar ini, arah robekan justru ke arah keluar. Berarti bisa diilustrasikan bahwa paku sudah ada sebelumnya tertancap di tembok, kemudian kertas ditancapkan ke paku. Jadi saya lebih suka menyebutnya ini kertas surat ini tertancap di paku. Nah, kemudian di sini juga ada bayangan paku. Bayangan paku ini bisa memberikan informasi bahwa dari penelusuran saya selama ini ada pertanyaan yang nggak terjawab atau mungkin belum tidak dipublikasikan mengenai pertanyaan siapakah yang memoto kertas ini ketika tertancap di paku dinding di tembok.
Pertanyaan yang kedua, siapa yang menyebarkannya di media internet? Nah, hal ini belum saya temukan. Mungkin di antara atau smartphone lainnya ada yang mendapatkan informasi jawaban tersebut. Siapa yang memutu dan siapa yang menyebarkannya. Namun dari penelusuran saya, dari petunjuk paku yang ada ini, bayangan paku ini, kita ketahui bahwa situasi kamar Aksena itu memiliki pencahayaan yang cukup baik. Jendela kamar kos Aksena itu menghadap ke arah halaman yang luas, dan jendelanya pun memiliki bidang yang besar, jadi cahaya masuk dengan maksimal. Nah, bayangan ini saya analisa adalah ini akibat dari adanya pencahayaan lain selain pencahayaan matahari, yaitu cahaya lampu. Nah, biasanya cahaya lampu jika dominan dalam ruangan akan menghasilkan bayangan. Sementara kita ketahui bahwa kamar Aksena, kamar kos, memiliki pencahayaan yang bagus dari luar, pencahayaan matahari. Itu artinya pada siang hari cahaya cukup baik dalam ruangan, tidak perlu lampu, dan lampu akan dinyalakan pada malam hari. Jadi, mengapa ada bayangan? Karena ada cahaya lampu di dalam ruangan. Lampu kamar dihidupkan. Itu menunjukkan bahwa surat ini dipoto. Surat ini dipoto pada malam hari. Nah, dipoto pada malam hari, dan dari kronologis waktu yang berjalan, orang yang pertama kali memasuki kamar korban adalah teman korban berinisial J. Jadi kuat dugaan saya bahwa yang memutu surat ini pada saat tertancap di dinding adalah J. Itulah informasi dari bayangan paku. Kemudian dari paku ini sendiri, dan warna berbeda dari ini, saya menuliskannya cat tembok, memberi informasi bahwa paku ini sudah ada di dinding sebelum kertas ditancapkan, karena warna paku dan warna tembok itu warna yang berbeda tadi. Warna paku dan warna tembok itu senada warnanya, sama warnanya. Jadi bisa kita analisakan. Saya informasikan bahwa paku ini sudah berada di tembok sebelum kertas ditancapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana lokasi paku? Nah, ini saya telusuri. Dari hasil penelusuran saya di YouTube pada channel Net TV, saya menemukan paku tersebut. Awalnya saya mencari kemungkinan lokasi di mana paku yang memungkinkan. Jika di sebelah kiri foto ini ada lemari, kemudian di balik lemari sebelah sini, itu ada pintu masuk. Di sebelah kanan ada ranjang. Nah, paku itu di sebelah mana? Saya pelan-pelan menelusurinya dan saya temukan ini dia paku yang untuk menancapkan surat, tepat di bawah tulisan net ini. Nah, itulah dia pakunya. Selanjutnya, saya menganalisa surat, isi teks surat tadi. Biasanya kalau menganalisa itu kan biasanya
dilakukan dengan cara memperbesar. Biasa itu kan. Nah, saya coba dengan cara memperkecil. Ketika saya perkecil, saya menemukan kejanggalan di sini. Nah, ada kata-kata yang semakin menipis tulisannya. Saya jelaskan kembali bahwa menipis dimaksud di sini warna tinta yang hitam ini tidak lagi pekat warnanya. Kemudian ada kemiringan yang tidak seragam. Kemudian ada penulisan yang mulai kabur. Nah, dari cara memperkecil ini, kata-kata yang saya maksud tadi yang mencurigakan itu saya simpulkan seperti ini. Sebelumnya, nah ini seperti ini. Inilah kata-kata yang dapat saya simpulkan berbeda dengan teks keseluruhan. Ada kata will not, for eternity, dan existence. Kita tahu bahwa selama ini yang beredar di masyarakat, analisa grafolog mengatakan bahwa surat ini ditulis oleh lebih dari satu orang. Nah, yang dimaksud grafolog dalam keterangan persnya yang bukan ditulis oleh korban adalah not, for, coret-coretan, eternity, dan eksistensi. Jadi 4 kata inilah yang dimaksud oleh grafolog, bukan ditulis oleh korban. Dalam keterangan jelasnya ditulis oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, atau seterusnya. Namun saya sendiri menganalisanya dari cara memperkecil tadi. Saya menganalisanya bahwa tulisan yang berbeda dari naskah teks ini adalah will not, for eternity, dan eksistensi. Ini berbeda dari teks keseluruhan yang ada, namun huruf-huruf dan cara penulisannya masih sama. Nah, masih sama. Saya lihat perbedaan yang mencolok saya justru melihat pada ketebalan dan kepekatan tintanya. Sama kita lihat for eternity di sini, eksistensi, dan will not ini. Nah, analisa saya apakah menunjukkan sama seperti analisa grafolog bahwa ditulis oleh orang lain? Saya jawab tidak. Karena saya melihat di sini ada kemiripan cara penulisan huruf. Will not, for eternity, dan eksistensi. Nah, di sini juga saya melihat ada perbedaan baseline. Baseline itu saya artikan garis bantu tulis. Jika di kata will ini berbeda dengan return. Return ini dekat tulisannya dengan garis. Kemudian for juga dekat dengan garis. For jaraknya dengan garis menjauh. Eternity dan eksistensi. Itulah yang menunjukkan bahwa kata-kata itu berbeda. Apakah ini ditulis oleh orang lain? Jawab saya masih tidak, karena masih berpegangan pada kemiripan cara penulisan. Kemiripan dalam penulisan bisa kita lihat dari seandainya ini ya, ada F. F ini cara menulisnya sama dengan teks yang awal. Saya menyebutnya teks awal, teks yang sebenarnya yang diduga kuat sebagai tulisan korban. Kemudian huruf lain lagi yang huruf O, huruf R, huruf T, semua masih mirip. Jadi saya masih berkesimpulan bahwa kata-kata yang berbeda ini masih ditulis oleh orang yang sama dari baseline ini. Walaupun berbeda, namun huruf-huruf masih sama. Nah,
huruf-huruf tadi, kata-kata tadi yang saya curigai berbeda tersebut saya gelap dan seperti ini. Kemudian saya pun melakukan perbaikan dengan menggunakan Photoshop di laptop saya. Inilah hasilnya. Ini saya menyebutnya sebagai naskah awal. Jadi kata-kata yang tadi ada coret-coretan dan penambahan itu saya sebut sebagai koreksi dan penambahan. Sementara teks awal inilah dia bentuknya. Ini merupakan analisa saya. Teks awal itu berbunyi, "Never return, please don't search for me, my apology for everything," dan tanda tangan. Apakah kata-kata yang tadi yang mencurigakan tersebut ditulis oleh orang lain? Masih saya berpendapat tidak. Nah, bagaimana saya masih kuat berkeyakinan bahwa itu masih ditulis oleh orang yang sama? Saya menganalisanya begini. Naskah teks awal tadi, naskah teks yang sudah saya perbaikin ini saya yakin ditulis dengan posisi seperti ini. Nah, inilah ilustrasi penulisan teks atau naskah awal dengan posisi duduk kertas beralaskan meja. Nah, di sini seperti inilah korban kira-kira cara penulisan naskah teks awal. Jadi nampak karakter penulisannya dan bisa dicocokkan dengan berkas-berkas cara penulisan korban. Kemudian, bagaimana bisa terjadi teks seperti ini? Teks yang mencurigakan ini, kata-kata ini, will not, for eternity, dan eksistensi. Saya menganalisanya, ini ditulis dengan posisi seperti ini. Kita tahu bahwa surat itu ditemukan menempel di dinding, tertancap di dinding atau terpaku di dinding. Inilah ilustrasi pada saat dilakukannya penulisan tambahan atau koreksi. Penulisan tambahan tadi yang saya maksud adalah will not, eternity, dan eksistensi. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Penulisan tinta menjadi tidak maksimal keluarnya. Nah, analisa saya ini saya perkuat lagi. Mungkin muncul pertanyaannya, bagaimana bisa yakin bahwa paku tersebut sejajar dengan tinggi badan korban? Nah, seperti ini. Mungkin kalian bertanya, kenapa bisa? Tadi di awal sudah saya tampilkan gambar letak posisi paku, analisa saya dan cara saya mengukur ketinggian paku dari lantai dengan cara seperti ini. Inilah tadi yang di awal saya sebutkan, saya tunjukkan gambar pakunya. Ini ya, jelas pakunya. Nah, bagaimana cara saya mengukur ketinggiannya? Begini, saya beri tanda dulu di garis, saya menggunakan Photoshop. Nah, saya garis di batas paku, kemudian di lantai juga saya garis. Nah, dasar lantai saya garis hitam, dan saya melakukan duplikat. Nah, duplikat untuk siapa nih? Duplikat kotak yang saya duplikat. Foto yang paling bawah ini itu adalah duplikat kotak. Kotak apa ini? Ini adalah kotak minuman kemasan yang familiar. Nah, saya duplikat untuk apa? Inilah yang saya gunakan untuk mengukur ketinggian paku dari lantai. Caranya bagaimana? Setelah saya duplikat ukuran terpanjang dari kotak, kemudian saya jadikan seperti ini. Nah,
Saya copy ukuran terpanjang, sisi terpanjang dari kotak tersebut, kemudian saya susun seperti ini sampai batas, dari mulai batas lantai sampai paku. Yang saya dapatkan, ukuran kotak tadi saya susun menjadi dapat 4. Ini tanpa mengurangi ukurannya ya, karena di pixel dan ukurannya saya tetap jaga. Jadi ini nggak berkurang sedikit pun dengan menggunakan Photoshop. Nah, setelah saya susun tegak menjadi dapat 4 lebih. Tadi dari itu dapat kita kalkulasikan sebagai berikut. Saya cari di Google dimensi kotak air minum kemasan itu. Dimensi terpanjangnya adalah 36 cm dikali 24 lebar dan tinggi 26. Nah, dari lebar terpanjang, sisi terpanjang kotak tersebut adalah 36 cm, saya kali 4, dapatlah hasilnya 144 cm. Untuk kelebihan pada nomor 5, kotak kelima itu saya anggap sepertiga dari 36 berarti 12 cm. 144 cm ditambah 12 cm berarti 156 cm. Itulah yang menjadi alasan kuat saya bahwa posisi paku sejajar dengan tubuh korban. Jika digambarkan dapatlah seperti ini, bahwa letak paku berada di antara mata dan hidung korban. Jadi dengan hal tersebut, dengan posisi seperti ini, korban menuliskan penambahan dan koreksi untuk kata-kata yang sebutkan tadi. Nah, inilah kata-kata yang menjadi koreksi tadi. Dan petunjuk lain, jika kalian juga bisa coba di rumah dengan posisi seperti tadi, menulis, bisa dipastikan bahwa pena tidak akan bekerja dengan maksimal. Akibat apa? Akibat daya gravitasi bumi, karena arah mata pena tidak lagi ke bawah, namun mengarah horizontal. Akibatnya tinta tidak lagi pekat, justru menipis. Di sini saya lihat, dapat kita lihat will not dan for eternity dan eksistensi ini. Ini pengaruh dari gravitasi. Jika kalian mau mencoba, silakan coba sendiri di rumah. Bisa saya pastikan sebelum 2 baris itu pena sudah tidak bisa bekerja lagi. Mungkin pun sudah macet, biasanya sampai nggak bisa mengeluarkan tinta lagi dengan posisi berdiri seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, seperti yang saya gambarkan seperti ini. Jadi itulah yang menjadi analisa saya, memperkuat analisa saya bahwa surat ini sepenuhnya ditulis oleh satu orang. Berbeda dengan apa yang menjadi analisa grafolog yang menyatakan bahwa surat ini ditulis oleh satu atau lebih dari 2 orang. Nah, semoga bisa dipahami hasil analisa saya ini yang terbatas hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, itulah langkah-langkah yang saya lakukan sehingga saya menganalisa dan menyimpulkan bahwa surat ini sepenuhnya ditulis oleh satu orang, bukan oleh 2 orang. Dari berita yang beredar, akibat dari analisa grafolog tersebut berakibat kepada semakin kuatnya dugaan masyarakat bahwa ini adalah kasus pembunuhan.
Nah, inilah posisi menulis. Saya ilustrasikan posisi menulis seperti ini, menulis dengan posisi berdiri. Nah, akibat dari gravitasi, kepekatan dan ketebalan tinta pada saat menulis berdiri berakibat tinta keluar tidak maksimal. Jadi tulisan-tulisan yang mencurigakan tadi ditulis dengan posisi berdiri. Hanya itu analisa saya terkait surat. Semoga bisa memberi masukan kepada para pemerhati kasus ini, khususnya rekan-rekan yang aktif di media sosial, untuk lebih memfilteri diri sebelum berkomentar di media sosial. Kiranya ini bisa menjadi masukan juga bagi pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, Polda Metro, Polres Depok, dan pihak UI. Di sini juga saya ingin sampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya keluarga korban. Kepada Pak Mardoto saya mohon maaf atas kelancangan saya ini menganalisa ini. Juga khusus permohonan maaf saya kepada Mbak Deborah Dewi selaku grafolog yang telah menganalisa surat ini. Namun ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya. Mengapa kepolisian, pihak Polri, dalam hal ini Polda Metro dan Polres Depok, menggunakan jasa grafolog untuk menganalisa surat ini? Kita ketahui bahwa kepolisian memiliki lembaga laboratorium forensik. Laboratorium forensik bekerja untuk meneliti dan menganalisa bukti-bukti terkait suatu kasus pidana. Biasanya mereka bekerja untuk menganalisa temuan, bukti, dan lain-lain yang bisa memberi petunjuk. Nah, di media sendiri saya tidak menemukan hasil yang dipublikasikan, hasil temuan dari laboratorium forensik terkait analisa mereka atas surat ini. Malah kita di media, di internet menemukan analisa grafolog. Apakah grafolog ini diminta oleh pihak kepolisian atau diminta oleh pihak keluarga atau atas kebijaksanaan sendiri menganalisa surat ini? Yang seharusnya kita masyarakat publik lebih yakin dan lebih percaya dengan, setidaknya menjadi pembanding, kita lebih yakin kepada hasil analisa laboratorium forensik terhadap surat ini. Jadi sampai saat ini bisa disimpulkan sudah ada 3 analisa. Yang pertama yang beredar dan banyak di media, analisa grafolog terhadap surat ini. Kemudian saya duga juga laboratorium forensik menganalisa surat ini. Dan yang ketiga yang menganalisa surat ini adalah saya. Saya mohon maaf atas keterbatasan. Dengan menggunakan smartphone di genggaman, saya menganalisanya seperti berikut. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa surat ini sepenuhnya ditulis oleh satu orang, dengan kesimpulan bahwa perbedaan
tulisan yang dicurigai bukan ditulis oleh korban itu hanya berbeda posisi penulisan. Satu, penulisannya dilakukan dengan cara wajar di atas meja seperti biasa, dan yang satu lagi yang tulisan yang penambahan dan koreksi itu ditulis dengan posisi berdiri dengan keadaan kertas sudah terpaku di dinding. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.